dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih yang berada di rumah dan dimanapun jemaat terkasih berada. Kami Majelis Gereja mengucapkan selamat bergabung kepada jemaat GKJ dan simpatisan dalam ibadah awal tahun 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah tahun baru 2021 pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 60 bait pertama dan kedua. Hai makhluk alam semesta. Terkasih, marilah kita bersama mengawali ibadah tahun baru ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita keluar dari rumah kita masing-masing, lihatlah semua ciptaan Tuhan. Mereka melakukan berbagai macam perannya di dalam hidup pemberian dari Tuhan. Mereka diciptakan dalam keteraturan, saling menopang, agar tercipta kehidupan yang harmonis. Nikmatilah persekutuan umat yang saling menguatkan dalam pengembaraan, hidup agar semakin gigih dalam memperjuangkan kebaikan. Bila kulihat bintang gemerlapan. Yang
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita menyaksikan berbagai macam ciptaan Tuhan di sekitar kita, yang saat ini ada begitu banyak ciptaan Tuhan yang hancur. Hal itu terjadi karena bukti dari kelalaian kita, bukti dari kegagalan kita di dalam menjaga hidup ini di dalam harmoni dan cinta kasih. Kegagalan kita dalam mewujudkan keseimbangan hidup. Nah, untuk itulah mari kita bersama-sama menyesali setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Untuk setiap mulut yang mengaku, ampunilah kami ya Tuhan. Untuk setiap hati yang menyesal, berilah kami damai. Untuk setiap penyesalan, kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama Sang Penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Dengarkanlah pengampunan yang dinyatakannya dalam kasih setianya. Dari kitab Amsal 16 ayat 6 yang demikianlah firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam kasih yang teguh.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Di tahun baru ini ya Tuhan, kami bersama-sama berhimpun di rumah kami masing-masing untuk menyambut sapaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus dari Tuhan membuka mata hati kami, memampukan kami untuk dapat melihat dan juga mendengarkan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi, Tuhan mampukan, sehingga firman Tuhan itu dapat menjadi penerang bagi kami menapaki tahun baru ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan di tahun baru ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di rumah masing-masing bagaimana kabarnya? Kita saat ini bersama-sama telah melewati berbagai macam perjalanan hidup yang telah kita lalui di tahun 2020. Dan saat ini kita akan bersama-sama menapaki langkah baru di tahun 2021. Ada begitu banyak hal-hal baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kalender saja sudah baru sekarang, sudah dari tanggal 1 Januari lagi. Atau kebiasaan baru yang membuat kita harus melakukan protokol kesehatan seperti 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Atau mungkin ada dari kita yang statusnya baru. Dari yang dulunya bujang sekarang sudah punya istri. Nah, terkadang sesuatu yang baru itu membuat kita mau tidak mau harus dapat beradaptasi. Dan kalau kita beradaptasi, yakinlah itu tidak mudah. Karena ketika kita diajak untuk dapat beradaptasi, kita diajak bukan lagi hanya untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga diajak untuk dapat mempedulikan, mementingkan keadaan orang lain yang ada di sekitar kita. Misalnya ketika kita menerapkan protokol kesehatan, ketika kita memakai masker, ketika kita mencuci tangan, ketika kita menjaga jarak. Itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi itu menjadi langkah bagi kita untuk dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Supaya setiap orang yang lain pun dapat merasa aman ketika kita menjaga jarak. Atau misalnya dulu sebelum menikah, kita bebas melakukan berbagai macam hal tanpa harus meminta persetujuan dari pasangan kita. Beli baju baru ya tinggal beli, mau upgrade sepeda ya tinggal upgrade, mau pulang malam atau enggak pulang sekalipun ya ngono. Tetapi berbeda ketika kita sudah berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang baru bersama pasangan kita. Apapun yang kita lakukan bukan semata-mata hanya untuk diri kita sendiri lagi. Tetapi ada juga kepentingan orang lain yang harus juga kita perhatikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa segala kehidupan yang kita jalani saat ini haruslah seimbang. Bukan hanya untuk kepentingan diri saya sendiri, tetapi juga diajak untuk dapat peduli kepada orang lain. Nah, untuk itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tahun baru ini kita diajak untuk dapat merenungkan tema dari firman Tuhan, yaitu keseimbangan hidup Kristen. Bagaimana keseimbangan hidup itu dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Kalau kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil Matius ini menceritakan tentang penghakiman terakhir ataupun pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Nah, indikasi atau ukuran dari penghakiman terakhir itu diukur dari bagaimana sikap manusia di dalam melakukan perannya di dalam kehidupan bersama. Apa yang dapat kita lakukan di dalam hidup kita selama ini? Apakah kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri? Atau justru kita lakukan dalam hidup kita itu lebih mementingkan kehidupan orang lain? Kalau kita menyaksikan keterangan dari Injil Matius yang kita baca saat ini, memberi keterangan bahwa penghakiman terakhir itu akan terjadi pemisahan ke dalam dua golongan,
yang diumpamakan dalam golongan domba dan golongan kambing. Domba itu adalah hewan yang hidup dalam kawanan besar. Tetapi sekalipun ia hidup di dalam kawanan besar, domba tidak dapat dan tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari hewan-hewan buas yang dapat mengancam nyawa mereka. Nah, oleh karena itu, domba-domba itu membutuhkan figur gembala yang dapat memimpin dan juga dapat menjaga dan memperhatikan kawanan dombanya. Berbeda dengan domba, kambing justru cenderung ingin hidup sendiri. Dan kambing itu sifatnya lebih liar dibandingkan dengan domba. Kambing itu melakukan segala sesuatu tanpa membutuhkan figur dari seorang gembala. Cari makan ya cari makan sendiri, nyasar ya nyasar sendiri. Kambing tidak membutuhkan figur seorang gembala. Nah, dari dua gambaran ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, domba itu menjadi gambaran tentang persekutuan, tentang kebersamaan dan juga kesetaraan, di mana masing-masing orang itu dapat hidup setara dan juga saling membutuhkan peran dari Tuhan sebagai gembala yang mengarahkan dan juga memimpin langkah hidup kawanan domba. Sedangkan kambing itu menjadi simbol individualisme dan egoisme yang melakukan segala sesuatu tanpa mempedulikan sesama. Sesama saja tidak dipedulikan, apalagi Tuhan sebagai sang gembala. Nah, di dalam penggambaran ini, penggambaran tentang penghakiman terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, domba adalah gambaran orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka diberkati dan ditempatkan di sebelah kanan karena mereka mampu mewujudkan kepedulian di tengah situasi dunia yang terus berjalan dan mungkin berjalannya semakin buruk. Tetapi mereka mampu peduli di tengah berbagai situasi yang mungkin membuat mereka ketakutan, membuat mereka hancur. Sedangkan kambing merupakan gambaran orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Meskipun di kiri kanannya menghadapi kehancuran, mereka tidak peduli dengan sesama. Dan mereka merasa tidak membutuhkan peran dan penyertaan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, kepedulian terhadap sesama merupakan wujud nyata kepedulian kita terhadap Tuhan. Tuhan berfirman di ayat yang ke-35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, mungkin ketika kita menghadapi situasi saat ini, Tuhan akan berkata-kata kepada kita seperti ini. Sebab ketika aku menyambung hidup dengan berjualan, kamu membeli jualanku tanpa menawar. Ketika aku rentan terkena COVID, kamu mematuhi berbagai protokol kesehatan. Ketika aku tidak berpenampilan bagus dan tidak ramah, kamu tetap baik kepadaku. Ketika aku melakukan hal yang memalukan atau menjengkelkan, kamu tidak memviralkan aku di medsosmu. Ketika aku minoritas, kamu berlaku adil dan murah hati padaku. Ketika aku bekerja padamu, kamu memberi upah dengan layak melebihi UMR. Ketika aku tidur di trotoar dengan daganganku, kamu sediakan teras rumahmu untukku dapat tidur. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, menjalankan firman Tuhan tidak hanya cukup dilakukan dengan rajin beribadah,
rajin memberikan persembahan atau rajin memuji Tuhan, ataupun rajin berpelayanan di gereja dan lain-lain. Itu baik, tetapi belum cukup. Belum seimbang. Nah, keseimbangan hidup sebagai pengikut Kristus itu dapat kita wujudkan melalui kepedulian kita kepada sesama. Nah, untuk itulah mari kita bersama-sama melangkah di tahun baru ini dengan semakin menumbuhkan sikap kepedulian kepada sesama. Mulailah lihat di sekitar kita. Mungkin saja Tuhan sudah hadir di dalam diri orang-orang kecil di sekitar kita yang mungkin selama ini kita singkirkan. Bisa jadi itu di rumahmu, di tempat pekerjaan saudara, di lingkungan rumah saudara, atau mungkin itu di dalam hati saudara. Kiranya kita semakin peduli kepada sesama, sehingga kehidupan kita dapat semakin seimbang sebagai pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita bersama umat di segala abad dan tempat. Mari kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saat ini kita juga diperkenankan untuk dapat mempersembahkan
persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita ini didasari dari kitab 1 Tawarid 29 ayat 17a. Firman Tuhan mengatakan, sungguh layak bersyukur kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Manusia melugu. Mari kita kumpulkan persembahan ini di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di tahun baru ini Tuhan berkenan berfirman kepada kami untuk dapat memperbaharui hidup kami, untuk dapat membuat kehidupan kami seimbang. Bukan hanya secara ritual, tetapi juga di dalam kepedulian kami kepada sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu di tahun baru ini dan masa-masa selanjutnya. Dan Tuhan yang makasih di dalam ibadah kami saat ini, kami juga mengaturkan setiap permohonan kami kepada Tuhan. Pada jemaat kami yang sakit, Tuhan kiranya jamah Tuhan sembuhkan. Pada saudara kami yang bekerja, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, supaya dapat menghasilkan hasil yang baik. Bagi anak-anak kami yang belajar dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kepandaian, hikmat, dan kepintaran, supaya anak-anak kami dapat belajar dengan baik. Dan Tuhan yang makasih, kami juga menyerahkan persekutuan kami di dalam kehidupan bergereja di sini, di GKJ Banyumanik. Tuhan berkatilah setiap hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani di sini. Tuhan berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan setiap program kami yang akan kami laksanakan di tahun ini. Tuhan mampukanlah kami untuk melaksanakannya, sehingga program-program itu dapat berjalan dengan baik dan juga dapat menjadi sarana pemeliharaan iman bagi jemaat Tuhan di sini. Dan Tuhan yang makasih, kami juga menyerahkan para pemimpin kami di Indonesia ini, dari tingkat RT hingga tingkat presiden. Tuhan berkatilah mereka, Tuhan berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga para pemimpin kami dapat mengambil keputusan yang bijak di tengah berbagai macam persoalan yang terjadi, baik itu proses pemutusan rantai
penyebaran virus corona ataupun permasalahan intoleransi yang terjadi di berbagai daerah, kekerasan yang terjadi oleh oknum-oknum tertentu, Tuhan berkatilah mereka untuk dapat mengambil keputusan yang bijak. Dan Tuhan juga kiranya memberkati kami sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai umat Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat menaburkan kasih melalui kehidupan kami. Dan Tuhan yang makasih, di dalam ibadah kami saat ini kami juga mempersembahkan persembahan kami yang telah kami siapkan di rumah. Tuhan berkatilah, Tuhan sucikanlah, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di tempat ini. Hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini Tuhan juga berkati, Tuhan urapi, dan Tuhan berikan rasa takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukannya di dalam mengelola persembahan ini semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan yang makasih, pada saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah kami di tahun baru ini. Dan kami akan melanjutkan ibadah kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan berkatilah kami, Tuhan mampukanlah kami untuk dapat mewartakan kasih dan juga menjadikan diri kami ini Alkitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Dan jika di dalam kami beribadah, berhimpun, dan bersekutu pada pagi hari ini, kami melakukan dosa melalui tindakan ataupun tutur kata kami mohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami sempurnakan seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji pujian pengutusan, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Jemaat yang terkasih, teruslah melayani baik atau tidak baik waktunya. Teruslah hadir bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa batas. Teruslah perjuangkan keadilan dan kebaikan bagi semua makhluk Tuhan. Tuhan mengutus kita dan Dia pula lah yang meneguhkan dan memberkati pelayanan kita. Lakukan dan kerjakanlah serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.